Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, kita tahu ya hari ini IHSG lagi ngamuk nih. Kenaikannya cukup luar biasa, 1, lebih ya persen hari ini. Bagi teman-teman, ada nggak yang sudah melakukan take profit? Kalau ada, tulis komen di bawah ya, bagikan cerita kalian. Nah, kira-kira sektor apa nih yang masih bagus dengan keadaan seperti ini? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin review sebentar ya dengan para investor sekalian, bagi yang sudah ikutin Edge Invest dari awal maupun yang baru nonton channel ini. Saya sudah sempat upload beberapa video ya di tahun 2020 Desember, dan contohnya salah satu video ini, kalian bisa lihat judulnya sendiri, saya ada melingkari Antam ya, saya ada ngomong tentang saham Antam, Fail, dan Harum. Dan lihat hari ini Antam harganya berapa, dari semenjak Desember ya perbandingannya. Nah berikutnya adalah IRA. Di tanggal 7 Desember 2020 saya juga ada upload, dan kalian bisa lihat sendiri harga IRA seperti apa dibanding KF dan INAF. Oke, berikutnya adalah Adikarya. Ini saya ada melakukan fundamental analisis ya, ataupun full analisis terhadap Adikarya dan beserta prospeknya ke depan seperti apa. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton. Nah, sekarang lihat Adikarya dari 4 Desember sampai sekarang selisih harganya berapa. Bahkan sekarang Adikarya kena suspend nih, gara-gara kenaikannya selalu gede istilahnya. Jadi disuspend BI sementara. Nah, ini memang Adikarya prospeknya ke depannya memang masih sangat bagus teman-teman. Oke. Lalu untuk saham Arto dan BRIS ya, ini juga lumayan oke. Paling sisa MTDL nih yang masih tertidur. Oke, mari kita mulai teman-teman. Jadi ini adalah grafik IHSG, di mana hari ini ada kenaikan 1.45% ya, di 6153. Nah, kalau saya lihat IHSG ini, kita belajar teknikalnya sedikit ya. Di tahun 21 Desember ini terakhir ada puncaknya atau resistennya itu di 6165. Kalau hari ini mereka ada di 6153, berarti kan belum all time high ya, atau menembus resistance mereka. Jadi seumpamanya kalau besok misalnya IHSG gagal tembus nih di harga tertinggi mereka, maka saya prediksikan kalau IHSG ini akan sideways. Artinya nanti akan ada terjadi koreksi lagi. Dan menurut saya support mereka di kisaran 5.950. Artinya IHSG akan bergerak sideways untuk sementara. Tetapi kalau IHSG berhasil tembus garis resisten mereka ya di 6165 ke atas ini, di mana mereka akan mencetak all time high di tahun 2020. Nah, menurut saya barulah mereka akan lanjut uptrend mereka. Jadi kita mesti pantau kembali ya teman-teman IHSG pergerakannya seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah saham yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan. Oke, ini benar-benar lumayan membuat saya cukup excited ya untuk melihat saham ini, yaitu kode saham BULL. Oke, kalian bisa langsung Google saham BULL ini. Jadi di hari ini kita lihat ya, terjadi kenaikan 2.56%. Mungkin kalian bertanya, kenapa spesial ya dengan angka sekecil ini? Karena kan kalau kita tahu saham-saham lainnya seperti Antam, TINS, bahkan BRIS itu semua kenaikannya luar biasa ya. Inco aja hari ini juga sempat arah berapa persen tuh. Nah, walaupun setelah itu ada sedikit penurunan yang ditutup di plus 13-an lebih ya. Kalau Antam ya, teman-teman tahu sendiri Antam hari ini, euforia Antam lumayan luar biasa sekali. Nah, kenapa kita harus lirik BULL? Kita sekarang lihat dulu ya pergerakan bandarmologinya. Kita lihat dari broker II, ada terjadi pembelian 49 juta dan ZP ini 32 juta ya. Kedua broker terbesar ini cukup besar kalau kita compare dengan XA dan FS. Nah, ini artinya apa? Saham BULL ini mulai dikoleksi sama bandar. Dan kita lihat harga mereka di 392 ya average, sedangkan harga terakhir kan di 400, jadi tidak terlalu jauh selisihnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat, tadi kan dari sisi lokal bandarmologinya, sekarang dari sisi foreign. Di tanggal 7 Januari ini sekarang, terjadi pembelian net akumulasi 31 juta ya, 31,9 bahkan. Nah, coba kalian bandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya, 2 minggu terakhir. Tidak pernah ada terjadi akumulasi sebesar ini. Nah, bayangkan dengan akumulasi yang sebesar ini, di mana dibanding 2 minggu terakhir ya, kenaikan harganya saja cuma sekitar 2.56. Nah, bayangin sebelumnya aja pernah naik sebesar 6%, ya kan? Dan 2%, 3%, rata-ratanya seperti itu. Tapi hari ini kenaikannya cuma 2,56%. Sedangkan diakumulasi oleh bandar begitu besar, 31,9 juta. Dan dari segi lokal juga sudah mulai terakumulasi oleh broker II dan ZP. Nah, kalau teman-teman lihat ya, jadi kenaikannya ini walaupun sangat minim, tetapi sudah dibeli oleh bandar cukup besar, dan bahkan asing sangat tertarik nih untuk investasi di saham BULL. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, kita lihat ya 5 hari terakhir ini saham BULL ini dikoleksi terus sama asing. Berarti mereka kan percaya ya dengan
harga si bull ini masih oke dan layak untuk investasi. Nah, sedangkan juga dari segi bandarmologi lokal, kita lihat terjadi akumulasi ya dari broker I dan ZP. Nah, jadi kalau saya lihat ini adalah dua hal yang baik. Bagaimana dengan technical analisisnya? Nah, kalau kita lihat dari technical analysis, bull ini setelah COVID ya, kita lihat terus bergerak naik. Ini adalah koreksi terbesar bull ya ini di bulan Desember kemarin, dan itu pun tidak terlalu signifikan dibanding dengan kenaikan mereka. Sehingga kalau kita lihat IHSG ini kan sementara ini masih sideways ya beberapa hari terakhir. Nah, tetapi saham bull ini tetap terus naik. Bahkan dengan harga yang cukup signifikan kenaikannya, lokal maupun asing tetap beli. Ada apa nih kira-kira bull? Ya kan teman-teman? Nah, kalau saya sebagai retail ini lihat ada pemain besar melakukan investasi ya ataupun akumulasi, ya saya ambil karena menurut saya ini adalah kesempatan baik untuk kita. Lalu sekarang saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ya berita yang satu ini. Jadi teman-teman, ini adalah berita saya ambil dari bisnis.com di mana judulnya adalah Buana Lintas Lautan, yaitu saham bull agresif tanpa kapal. Oke, jadi saya mau tunjukkan khususnya di sini. Kalian bisa baca ya. Tim analis RHB Sekuritas menjelaskan bahwa inisiatif penambahan modal dilakukan karena rencana ekspansi agresif perusahaan di perairan internasional. Jadi Bull ini berencana menambah 10 kapal teman-teman di tahun 2021 dari 33 unit saat ini. Kalian tahu nggak teman-teman? Untuk membeli sebuah kapal itu bukan kayak beli bakwan ya. Kalau kita beli bakwan kan mungkin lapar nih, langsung beli, main beli aja. Kalau mau beli satu kapal, itu tuh perhitungannya sangat banyak. Kenapa? Karena biayanya sangat besar. Kalau satu kapal ini tidak bisa menghasilkan sebuah potensi net profit, maka tidak ada gunanya ya untuk pembelian kapal ini. Dan lagi aset sebuah kapal itu kan sangat mahal. Nah, kalau bull ini nggak alang-alang nih teman-teman belinya. 10 langsung di tahun 2021. Bukan 1, bukan 2, tapi 10 ya. Jadi bayangin ada berapa tenaga kerja yang harus mengisi kapal ini. Jadi kalau menurut saya setelah mereka perhitungkan begitu banyak biaya dan mereka masih tetap mengambil sebuah keputusan melakukan investasi ya di 10 kapal. Jadi bull ini memang sangat agresif. Ya kan? Rencana mereka untuk ekspansi ini sangat besar. Nah, maka karena itu pasti ada sebuah pertimbangan dengan potensi cuan atau net profit yang mengimbangi biaya mereka. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke teman-teman nih. Menurut kalian apakah saham bull ini menarik untuk diinvestasi atau tidak? Keputusan investasi ada di tangan Anda. Oke, yuk kita lanjut. Jadi setelah membahas saham pelayaran tadi BULL, sekarang saya ingin membahas satu sektor yang menarik lagi ya, yaitu saham CPO, perkebunan nih. Nah, saya mencantumkan dua grafik ya, yaitu saham AALI, Astra Agrolestari, dan LSIP, perusahaan perkebunan London, Sumatera, Indonesia. Nah, kalau kita pelajari dari saham ini ya, kedua saham perkebunan ini, ada sedikit mirroring ya, istilahnya ada kemiripan, di mana di tahun 2008 terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Lalu turun, krisis ekonomi ya, barulah kembali naik lagi, dan hampir menyeimbangi di tahun 2008 mereka. Oke. Setelah itu terjadi penurunan yang terus-menerus. Kita lihat dari tahun 2012 terus turun sampai kemarin di COVID langsung crash ya. Crash ini sangat-sangat parah, mirip dengan harga mereka di tahun 2008. Nah, begitu juga dengan LSIP. Kalau kita lihat LSIP, mereka ini sudah terjadi kenaikan dan bahkan puncaknya ini di tahun 2012-an ya, 2011 ke tahun 2012. Lalu mereka terus-menerus turun sampai akhirnya COVID juga amblas ya, mendekati harga terendah mereka di tahun 2008. Barulah sekarang terjadi kenaikan. Mirip ya grafik mereka. Nah, teman-teman, kita mesti kaji nih, kenapa mereka berdua mempunyai kemiripan dari segi pergerakan harga. Pasti kan ada patokannya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini adalah berita yang saya ambil dari Business Insider ya. Kalian bisa lihat linknya di sini. Nah, ini adalah grafik harga palm oil ya, di mana harga sekarang ada 4029. Dan kalian coba perhatikan ya, ini di tahun 2011. Harganya kan tertinggi istilahnya. Nah, sekarang setelah COVID kita lihat harganya ini sudah melebihi harga tertinggi mereka di tahun 2011. Ya, kita lihat mereka ini kan sempat di pucuk sini lalu amblas begitu drastis. Nah, sekarang harga CPO ini sudah melewati loh ya, bukan sama, bahkan melewati harga CPO. Kita belum tahu nih apakah ini adalah pucuk atau tidak. Jadi kita harus tetap pantau. Nah, jika harga CPO ini terus lonjak ya atau naik terus, menurut kalian kira-kira apa yang terjadi dengan saham CPO kalau barang yang mereka produksi ini ditransaksikan dengan harga sebesar ini? Ya, kita tahu ya arahnya kemana teman-teman. Nah, jadi teman-teman seperti yang kalian lihat ya, harga CPO itu tertinggi di tahun 2011 ya, di mana harganya sangat mahal. Dan kita lihat grafiknya bagaimana di saham perkebunan. Di tahun 2011 ini mereka ditransaksikan di atas 20.000 ya.
Nah, begitu juga dengan LSIP, di mana di tahun 2011 ke 2012, harga saham mereka ini di atas 2000. Nah, itu kan lumayan jauh ya dibanding harga sekarang. Nah, jadi pertanyaan adalah, menurut kalian, bagus nggak sih untuk investasi di saham ini? Menurut saya pribadi, saya sangat tertarik untuk investasi di saham perkebunan. Nah, yang kalian lihat, ALI dan LSIP hanya 2 contoh saham perkebunan. Masih ada banyak saham perkebunan lainnya. Jadi, kalian bisa lakukan riset sendiri. Sekarang kalau menurut saya, untuk mengejar ke masa-masa dulu ya, harga zaman dulu ini, di mana saat perkebunan itu merak-meraknya, mungkin agak sedikit sulit, ya kan? Tetapi setidaknya harga kita ya, pertama pasti di atas harga COVID. Nah, kenapa saya bilang harga sahamnya harusnya di atas harga sebelum COVID? Karena sebelum COVID harga CPO itu kan sangat rendah. Sekarang kalau harga CPO sudah sebesar ini atau setinggi ini, berarti kan penjualan mereka akan semakin untung kan? Oleh karena itu, saya rasa harga sahamnya juga akan mengikuti hasil profit mereka. Nah, jadi sekarang tugas teman-teman adalah selalu memantau ya, dia punya saham CPO kemana arahnya, apakah akan terus semakin tinggi nih. Kalau semakin tinggi, nah ini potensi untuk mereka cuan juga semakin besar. Nah, jadi teman-teman, menurut saya, sektor perkebunan juga layak untuk diperhatikan. Oke? Dan teman-teman, bagi kalian yang kepingin nih lihat karya Edge Invest lainnya, kalian jangan lupa ya untuk visit link traktir.id/edginvest ini. Di sana kalian bisa request ya untuk kopi saham atau kopi watchlist saham, bahkan beberapa hal lainnya kalian bisa langsung cek. Semoga jasa Edge Invest ini sangat bermanfaat untuk kalian ya ke depannya dan bisa memberikan kalian cuan yang banyak. Oke? Oke teman-teman, jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak tertinggal dengan informasi terbaru. Oke, sekian dulu video hari ini. I'll see you again next time. Thank you for watching. Bye-bye.